Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang, edisi Rabu 22 Maret 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, perjalanan misteri informasi transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah ini telah berakhir. Padahal saat ini pertama kali menyeruak ke publik transaksi gelap hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK itu kabarnya tak pernah diurus sejak 2009 sampai tahun 2023. Kronologi munculnya kabar transaksi gelap ini diawali pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Profesor Mahfud MD, saat beliau berada di Yogyakarta pada 8 Maret 2023. Prof. Mahfud yang juga selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau Komite TPPU. Setelah itu, rentetan pertemuan antara Kemenko dan kemudian Kemenko Polhukam dan PPATK terjadi beberapa hari terakhir, hingga akhirnya diakhiri dengan penyampaian informasi detailnya oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Nah, pemirsa, apakah laporan hasil analisis atau LHA tentang harta tak wajar pejabat dan transaksi mencurigakan sejumlah pegawai Kemenko yang disampaikan oleh PPATK bisa dilanjutkan dalam tahapan penyelidikan dugaan TPPU tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu kejahatan utamanya, yakni predes crime, atau apakah kasus skandal pajak ini berujung pada sesuatu yang tidak berujung atau gembos dan kira-kira apa penyebabnya? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Saiful, beliau dari Indonesian Justice Monitor. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya nih, Bung Saiful? Sehat, Bung? Ya sehat, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, baik, Bung. Langsung saja mencekapi terkait dengan pemberitaan tersebut. Ini kan sebagaimana diberitakan di berbagai media bahwa dugaan transaksi mencurigakan tersebut ini nilainya dicurigai mencapai sekitar 300 triliun rupiah sebagaimana yang disampaikan oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD. Nah, Anda melihat hal tersebut ini seperti apa? Apakah ini sesuatu seperti fenomena gunung es atau seperti apa ini? Mohon tanggapannya. Ya, baik. Terima kasih. Kasus kemarin apa 300 triliun dana yang mencurigakan sebagaimana yang dilaporkan oleh Profesor Mahfud MD. Saya kira itu ada dua sudut pandang yang harus kita bisa cermati atau kita lihat dalam kasus ini. Yang pertama, kalau toh memang benar 300 triliun itu benar adanya terjadi transaksi gelap atau transaksi yang mencurigakan, saya kira dari sisi moral kenegaraan ini sangat tidak bisa diterima. Apalagi kalau transaksi 300 triliun itu transaksinya itu melibatkan banyak pejabat negara yang ansih ini itu dituding ya oleh Profesor Mahfud MD itu yang ada di kalangan Kementerian Keuangan. Saya kira dari sisi moral kenegaraan ini tidak bisa diterima karena ini kan bagian dari siklus dari kenegaraan. Saya kira karena ini uang negara maksud saya. Itu yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira transaksi yang 300 triliun ini kan kita harus tahu ini adalah uang negara, bukan uang siapa-siapa. Ini adalah uang rakyat. Jadi bukan uang siapa-siapa juga. Jadi karena ini adalah uang negara, ini adalah uang rakyat, maka dalam yang kedua ini harus diseriusi saya kira persoalan ini. Nah, karena ini merupakan sebuah, kalau menurut saya ini adalah extraordinary crime, sebuah kejahatan yang sangat-sangat luar biasa kan ini menyangkut keuangan negara. Di situ ada tindak pidana pencucian uang, di situ ada ya bisa tindak pidana korupsi, di situ ada tindak pidana penggelapan keuangan negara. Saya kira itu dari dua perspektif yang bisa kita lihat.
Ya, baik. Lantas kemudian kalau secara hukum, apakah laporan hasil analisa atau LHA tentang harta tak wajar para pejabat dan juga transaksi yang mencurigakan sejumlah pegawai Kemen Keuangan yang disampaikan oleh PPATK ini bisa dilanjutkan di dalam tahapan penyidikan dugaan TPPU atau tindak pidana pencucian uang? Menurut Anda seperti apa? Apakah hal tersebut ini perlu pembuktian terlebih dahulu atau seperti apa ini menurut kacamata Anda? Ya, ya, kalau menurut perspektif saya itu kan bisa begini. Tadi saya sudah katakan di awal, ini kan menyangkut keuangan negara. Ini adalah menyangkut urusan publik. Nah, ini adalah menyangkut urusan rakyat, karena ini kan uang negara. Jadi kalau ada hal yang mencurigakan terkait transaksi keuangan yang tidak wajar, sebagaimana yang dilaporkan oleh PPATK tadi yang disebutkan tadi, ya saya kira tanpa menunggu waktu yang lama, saya kira persoalan ini harus segera langsung disidik. Jadi itu harus langsung disidik karena dalam penyelidikan kan sudah ada bukti awal. Karena itu begini, itu kalau di dalam tindak pidana penyalahgunaan keuangan negara, ya apakah itu korupsi, apakah itu tindak pidana pencucian uang, ya asasnya itu kan, ya saya kira dalam ilmu hukum pidana, kalau untuk kasus-kasus ini kan ada yang disebut dengan asas pembuktian secara terbalik. Artinya kalau sudah ada bukti awal yang mencurigakan bahwa itu adalah tindak pidana, maka itu saya kira langsung harus dilakukan pemeriksaan, harus dilakukan eh, pada tahap tingkat penyidikan untuk melihat apakah ini merupakan sebuah tindak pidana atau bukan. Jadi itu harus langsung dilakukan, saya kira demikian. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat kasus skandal pajak ya, dan juga beberapa kasus pada tahun-tahun sebelumnya, ini kan kadangkala kemudian muncul di permukaan, lalu kemudian tiba-tiba menghilang di media. Apakah kasus-kasus skandal pajak seperti demikian yang mungkin beberapa tahun yang lalu ini sering berujung pada gembos atau hilang dari kacamata publik begitu, kasusnya tidak dilanjut. Ini jika kondisi tersebut ini terus terulang, ini kira-kira mengapa ini? Apa sih sebenarnya yang terjadi di hukum kita dan penyebabnya apa menurut Bung Saiful? Ya, saya kira pertanyaan ini sangat bagus sekali dan ini memang harus direspon. Saya kira begini, itu yang menjadi keanehan di negara kita, terutama kalau itu terkait dengan tindak pidana keuangan negara yang itu notabene atau ansih melibatkan pejabat negara. Nah, itu kalau tidak ada tekanan publik, tidak ada push atau dorongan dari publik atau tidak menjadi opini publik, ini sepertinya didiamkan ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa kasus ini sebenarnya sudah pernah dilaporkan sejak lama ya, kalau saya tidak salah tadi 2019 atau 2009, pokoknya sudah lama dilaporkan oleh PPATK, hanya itu tidak direspon dengan begitu baik ya. Dan nanti sekarang ini telah terjadi kasus dan itu menjadi konsumsi publik, itu kemudian digembar-gemborkan oleh netizen, ya barulah kasus ini kemudian dikuak atau diungkap ke publik. Nah, ini yang sangat disayangkan. Artinya nanti ada tekanan publik, nanti publik ribut-ribut, baru kasus ini diungkap. Nah, inilah saya kira menunjukkan betapa fenomena penegakan hukum di negara ini adalah fenomena penegakan hukum itu yang saya sebut dengan penegakan hukum yang setengah hati, penegakan hukum yang tidak begitu serius. Apalagi kalau kasus ini terkait dengan pejabat negara. Jadi harusnya begini, ya, saya kira kita kan ini punya asas negara berdasarkan asas hukum, bahwa hukum itu harus ditegakkan kepada siapapun juga yang melakukan kejahatan atau tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah before the law. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Jadi ya artinya kalau ada tindak pidana dan itu dicurigai bahwa adalah pejabat negara dan apalagi ini terkait dengan keuangan negara atau keuangan publik, ya harusnya langsung ini harus langsung diproses secara hukum, jangan didiamkan. Nah, anehnya sekarang ini ya, tadi saya ulang sekali lagi, ya seolah-olah terkesan ini sepertinya kalau tidak ada tekanan publik itu didiamkan sedemikian rupa. Inilah kelemahan penegakan hukum di negara kita yang sampai saat ini yang saya amati. Demikian. Ya, baik. Jadi kalau demikian tersebut, ini kan seolah-olah menunjukkan bahwa beberapa lembaga terkait seperti KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi ini bergerak cukup lamban begitu ya, Bung Saiful. Lantas kemudian saat ini juga data juga menunjukkan
informasi yang mengatakan bahwa indeks korupsi ini terus saja menurun, bahkan paling rendah sejak reformasi. Dan ini tidak juga membuat penyelenggara negara dan pejabat tinggi ini merasa puas, ya, tidak merasa ketakutan atau bahkan memiliki rasa malu, ya, ketika mereka tertangkap basah kasus korupsi atau pencucian uang. Nah, menurut Anda, mengapa hal demikian ini bisa terjadi dan solusinya seperti apa ini seharusnya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia? Iya, ya, saya kira begini, saya ini kembali kepada ada teori hukum yang itu banyak sekali dipelajari oleh para mahasiswa hukum. Teori ini dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Saya kira ini bisa berlaku untuk sistem hukum manapun. Ya, Lawrence Friedman itu di dalam teorinya yang disebut dengan teori legal theory bahwa penegakan hukum itu selalu terkait dengan sistem. Dan ada juga penulis-penulis barat yang lain seperti Hans Kelsen misalnya atau John Austin itu menyebutkan bahwa penegakan hukum itu biasanya sangat terkait dengan sebuah ideologi yang menopang sistem hukum itu sendiri. Jadi kalau kita melihat pada studi kasus yang ada di negara kita, tadi ditanyakan pertama KPK itu begitu lamban. Ya benar, begitu lamban dalam menangani tindak pidana korupsi. Sudah banyak korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara yang terjadi di negara ini, dan itu fakta yang bisa kita tangkap. Tapi semuanya itu kadang tidak maksimal, tidak optimal, dan tidak begitu serius ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini menunjukkan bahwa kelambanan yang dilakukan oleh lembaga anti rasuah itu tadi. Kemudian tadi yang kedua pertanyaan bahwa indeks prestasi semakin indeks korupsi maksudnya indeks korupsi semakin menurun, dan itu mengapa hal demikian terjadi, ya sekali lagi kembali kepada teori tadi itu yang kemukakan teori sistem, dan ini kita kembali kepada sistem. Ini kembali kepada landasan ideologi yang menopang sistem hukum kita saat ini. Karena itu kita harus akui dan kita harus sadari bahwa sistem hukum kita sekarang ini ditopang oleh ideologi kapitalisme dan materialistik. Itu harus diingat. Dan kemudian menghasilkan, ya derivasinya itu menghasilkan sekularisme. Sekularisme itu adalah memisahkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai agama dengan nilai-nilai kehidupan sosial termasuk nilai-nilai hukum. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi saat ini ya pertama itu kenapa indeks korupsi semakin menurun itu ya pertama karena mindset berpikir hukum, kesadaran hukum itu di kalangan masyarakat kita terutama pejabat negara itu tidak ada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai bahwa menyalahgunakan keuangan negara itu adalah sesuatu yang tercela, adalah sesuatu yang melanggar hukum, adalah sesuatu dosa menurut saya. Jadi ini ya makanya tadi Bung Asis mengatakan kenapa ya mereka tidak ada rasa bersalah, sudah diekspos sedemikian banyak. Itu tadi karena ini gaya hidup, persepsi berpikir tentang kesadaran hukum bahwa itu adalah kejahatan itu belum ada. Ini akibat dari sekularisme. Kemudian yang kedua lagi kembali kepada teori sistem dan kembali kepada ideologi bahwa hukum yang saat ini adalah hukum yang strukturnya, produk hukumnya itu adalah karena hasil dari ini yang dibuat oleh para elit politik, sehingga hukum itu ujung-ujungnya itu bisa terjadi tawar menawar atau bargaining. Kemudian yang ketiga ya ini tadi ketidakseriusan aparat penegak hukum, karena itu tadi bahwa hukum itu seolah-olah bisa ini ya seolah-olah ya ada beberapa oknum itu seolah-olah hukum itu bisa dipermainkan. Inilah persoalan karena persoalan sistem dan ideologi yang mendasarinya. Sehingga solusinya ya berkali-kali saya kemukakan di hadapan publik, saya sebagai seorang muslim yang ingin menyampaikan kebenaran bahwa ya ini solusinya ya tentu kita harus kembali kepada sistem hukum yang basisnya itu adalah religiusitas, yang dasarnya itu adalah nilai-nilai spiritual, yang dasarnya itu adalah nilai-nilai agama. Bukankah Pancasila mengatakan di sila pertama itu ketuhanan yang maha esa? Maka semua sistem yang ada, produk yang ada, nilai-nilai hukum yang ada itu harus berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Nah, kalau kita berbicara ketuhanan yang maha esa, ya tidak ada lain itu adalah Islam yang berbicara tentang ketuhanan yang maha. Sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ya memang solusinya kita kembali kepada sistem hukum Islam, karena sistem hukum Islam ini adalah sistem hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, menjamin keadilan, bisa menegakkan hukum secara adil, maksud saya bisa ini memberantas hukum secara fair,
secara apa equality before the law, dan ini tidak ada yang bisa menjadi kecuali dengan menerapkan sanksi pidana ya menurut Islam, karena sanksi pidana hukum Islam ini selain memberikan efek jera, pasti memberikan efek jera dengan ketegasan sanksinya bagi orang yang menyalahgunakan keuangan negara, dan yang kedua lagi itu ya tentu sifatnya itu adalah memberikan penebus. Artinya kalau yang melakukan kejahatan itu dan kalau muslim itu ya tentu dia akan diampuni dosa-dosanya, tapi dengan syarat menerapkan sanksi pidana Islam. Tapi catatannya adalah bisakah menegakkan sanksi pidana Islam itu? Ya tentu kita kembali kepada institusi politik yang menopangnya, sistem kenegaraan, karena penerapan hukum itu sangat terkait dengan sistem kenegaraan. Nah, kita bicara hukum Islam ya kenegaraannya itu fatsun kenegaraannya yang berdasarkan kepada Islam. Apa berdasarkan kepada Islam ya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan para khulafaur rasyidin dan para penerusnya. Nah, inilah yang dalam literatur klasik saya kira biasa dikenal dengan istilah sistem pemerintahan Islam yang disebut dengan istilah ada al-khilafah atau sultan atau imamah. Tapi dalam berbagai kitab klasik itu menyebutkan ya antara lain yaitu negara Islam itu yaitu al-khilafah itu. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Ya, baik, Mas Aun, penjelasan yang luar biasa ini. Kami sampaikan syukron wa jazakumullahu khairan kasiron. Terima kasih banyak kepada Bung Dr. Muhammad Saiful atas pencerahannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.